Nama ini tidak meledak karena sensasi, tetapi tumbuh perlahan hingga sulit diabaikan. Dalam dunia balap motor profesional, sorotan jarang datang secara instan. Perhatian biasanya muncul melalui pola, bukan ledakan. Itulah yang terjadi pada Veda Ega Pratama. Sebagai pembalap muda asal Indonesia, namanya mulai dibicarakan bukan karena satu kemenangan besar atau momen viral, melainkan karena rangkaian performa yang menunjukkan arah perkembangan jelas. Sebagai reporter, penting menempatkan cerita ini dalam konteks yang tenang dan objektif. Tidak ada pengumuman resmi yang menyebut Veda sebagai bintang masa depan lintasan dunia. Namun perubahan cara pandang di lingkungan balap, terutama di level teknis, menjadi indikator awal yang signifikan. Diskusi mulai bergeser dari anak berbakat menjadi pembalap yang perlu diperhitungkan. Di usia yang masih sangat muda, Veda menunjukkan pendekatan balap yang relatif matang. Kecepatan yang ia miliki tidak berdiri sendiri, melainkan disertai kontrol dan pemahaman lintasan. Inilah yang membuat perbincangan tentang dirinya berkembang secara perlahan namun konsisten. Dan perhatian yang tumbuh perlahan seringkali jauh lebih serius daripada sorotan sesaat. Untuk memahami sorotan hari ini, perjalanan awalnya tidak bisa dilewatkan. Perjalanan Veda Ega Pratama tidak dibangun dalam satu musim. Ia berkembang melalui fase-fase yang lazim dilalui pembalap muda, namun dengan kecepatan adaptasi yang relatif cepat. Setiap level yang dilewati menjadi ruang pembelajaran, bukan sekedar tempat menunjukkan hasil. Pengamat mencatat bahwa salah satu kekuatan utama Veda adalah kemampuannya menyerap pengalaman. Ia tidak hanya mengulang apa yang berhasil, tetapi juga memperbaiki apa yang kurang. Pendekatan ini membuat kurva perkembangannya terlihat lebih tajam dibanding pembalap seusianya. Dalam dunia balap, proses seperti ini seringkali menjadi fondasi karir panjang. Bukan kemenangan dini yang menentukan, melainkan kesiapan menghadapi tahap berikutnya. Di titik ini, Veda dinilai telah membangun dasar yang cukup kuat. Namun, fondasi yang kuat juga berarti tantangan berikutnya akan lebih berat. Kecepatan bukan hal langka, tetapi konsistensi selalu mengundang perhatian. Dari berbagai sesi yang diamati, kecepatan Veda Ega Pratama tidak muncul secara acak. Ia mampu menjaga ritme dari lap ke lap, sebuah kualitas yang sangat dihargai di dunia balap profesional. Konsistensi ini menjadi pembeda utama antara pembalap cepat dan pembalap yang siap bersaing. Pengamat teknis menyoroti pendekatan balapnya yang relatif tenang. Ia tidak selalu mengejar batas ekstrim, tetapi memilih momen yang tepat untuk meningkatkan kecepatan. Pendekatan ini menunjukkan kontrol dan perhitungan, bukan sekedar keberanian. Dalam konteks usia, pola ini tergolong jarang. Banyak pembalap muda mengandalkan agresivitas, sementara Veda memperlihatkan keseimbangan antara dorongan dan disiplin. Hal inilah yang membuat data performanya mulai dibaca lebih dalam. Namun, kecepatan seperti ini selalu membawa ekspektasi baru. Di satu titik, label lama tidak lagi cukup menjelaskan performanya. Awalnya, Veda dipandang sebagai prospek jangka panjang, cepat, menjanjikan tetapi masih berkembang. Namun, seiring waktu, label tersebut mulai terasa sempit. Cara ia mengelola balapan, membaca situasi, dan menjaga ritme menunjukkan kematangan yang melampaui tahap pembelajaran dasar. Perubahan status ini tidak diumumkan secara terbuka. Ia terjadi melalui evaluasi diam-diam. Diskusi teknis mulai menempatkan Veda sebagai faktor yang perlu dihitung, bukan sekedar diamati. Namun, perubahan status selalu membawa konsekuensi. Ketika ekspektasi naik, ruang toleransi menyempit. Hasil baik dianggap wajar, hasil buruk dipertanyakan. Inilah fase transisi yang seringkali menjadi ujian terbesar bagi pembalap muda. Dan tekanan pun mulai terasa nyata. Tantangan terbesar sering tidak tercatat di papan waktu. Tekanan dalam balap motor jarang terlihat oleh penonton. Ia hadir dalam bentuk ekspektasi, perbandingan, dan tuntutan untuk selalu konsisten. Bagi pembalap muda, tekanan ini bisa datang lebih cepat daripada kesiapan mental. Sejarah balap mencatat banyak talenta besar yang justru tersendat di fase ini. Bukan karena kehilangan kecepatan, tetapi karena kesulitan mengelola beban ekspektasi. Keputusan menjadi lebih berat dan kesalahan kecil terasa lebih besar. Dalam konteks Veda, fase ini menjadi sangat menentukan. Kemampuan menjaga fokus dan arah perkembangan akan menentukan apakah performanya bisa berlanjut atau terhambat. Dan disinilah detail kecil kembali berperan. Perubahan kecil yang konsisten sering menentukan arah besar. Peningkatan performa Veda tidak berasal dari satu terobosan besar. Justru penyesuaian kecil yang dilakukan berulang kali menjadi fondasi utamanya. Cara masuk tikungan, pengelolaan gas, dan pemilihan jalur lintasan menjadi aspek penting.
Detail-detail ini mungkin luput dari perhatian publik, tetapi sangat diperhatikan oleh pengamat profesional. Ketika detail tersebut mulai menyatu, performa menjadi lebih stabil dan terkontrol. Namun, konsistensi detail juga menuntut disiplin tinggi. Di level ini, margin kesalahan semakin sempit, dan setiap keputusan kecil membawa dampak yang lebih besar. Perhatian dunia pun terus menguat. Ketika perhatian meluas, spekulasi hampir selalu menyusul. Seiring perkembangan performa, nama Veda mulai muncul di luar lingkup nasional. Belum ada pernyataan resmi, tetapi pengamatan terhadap langkahnya semakin intens. Dalam dunia balap, fase ini sering menjadi masa evaluasi panjang. Sebagai reporter, penting memisahkan fakta dan spekulasi. Fakta menunjukkan peningkatan perhatian, spekulasi muncul sebagai respons terhadap potensi tersebut. Keduanya tidak sama, tetapi sama-sama mempengaruhi tekanan yang dirasakan pembalap. Sorotan internasional membuka peluang, tetapi juga meningkatkan tuntutan. Julukan istimewa sering menjadi pedang bermata dua. Status bocah ajaib membawa keuntungan sekaligus risiko. Di satu sisi membuka pintu, di sisi lain menciptakan tuntutan untuk selalu tampil sempurna. Banyak pembalap muda kesulitan berkembang ketika ritme karir bergerak terlalu cepat. Pengamat menilai fase ini sebagai ujian kedewasaan. Bukan tentang seberapa cepat, tetapi seberapa mampu menjaga arah. Kesalahan di fase ini bisa berdampak jangka panjang, dan keputusan kecil menjadi semakin menentukan. Setelah sorotan datang, arah karir ditentukan oleh pilihan-pilihan kecil. Dari sudut pandang jurnalistik, Veda Ega Pratama kini berada di fase penentu. Ia telah melewati tahap pengenalan dan memasuki dunia balap yang lebih keras. Performa yang ia tunjukkan telah mengubah cara pandang banyak pihak, tetapi belum menjamin apapun. Kedepan, konsistensi, manajemen tekanan, dan keputusan strategis akan menentukan arah karirnya. Dunia balap memberi peluang, tetapi juga cepat melupakan mereka yang gagal beradaptasi. Satu hal dapat dicatat secara objektif. Setelah fase ini, standar penilaian terhadap Veda tidak lagi sama. Ia kini diuji bukan sebagai talenta, tetapi sebagai pembalap yang benar-benar harus bertahan. Dan dari titik inilah, cerita sesungguhnya baru dimulai. Di balik pembalap muda yang menonjol, selalu ada lingkungan yang ikut menentukan arah. Dalam dunia balap profesional, perkembangan seorang pembalap jarang berdiri sendiri. Lingkungan latihan, tim teknis, dan sistem pendukung memainkan peran besar dalam menjaga arah perkembangan. Dalam kasus Veda, pengamat menilai bahwa lingkungan di sekitarnya menjadi faktor penting yang menopang kemajuan performa di lintasan. Pendekatan yang tidak tergesa-gesa, evaluasi yang berkelanjutan, serta keputusan untuk tidak memaksakan lonjakan level dinilai sebagai langkah yang relatif aman. Banyak talenta muda gagal bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena lingkungan yang mendorong hasil instan. Pada fase ini, kehati-hatian justru menjadi strategi. Sebagai reporter, penting dicatat bahwa keseimbangan antara ambisi dan kesabaran seringkali menjadi pembeda. Lingkungan yang tepat tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga menjaga pembalap tetap berada di jalur perkembangan jangka panjang. Dan di fase ini, setiap keputusan kecil bisa berdampak besar. Tidak semua bocah ajaib bertahan sampai level tertinggi. Sejarah balap dipenuhi oleh nama-nama pembalap muda yang sempat disebut fenomenal. Sebagian berhasil melangkah jauh, sebagian lainnya meredup sebelum mencapai puncak. Perbandingan ini menjadi konteks penting dalam membaca perjalanan Veda saat ini. Pengamat menilai bahwa perbedaan utama terletak pada proses. Pembalap yang bertahan biasanya memiliki kurva perkembangan yang stabil, bukan melonjak lalu stagnan. Dalam hal ini, perjalanan Veda sejauh ini masih berada dalam jalur yang dianggap sehat. Namun perbandingan juga membawa tekanan tambahan. Ketika nama mulai disejajarkan dengan talenta besar lain, ekspektasi ikut meningkat. Inilah tantangan psikologis yang kerap muncul tanpa disadari. Dan fase ini menuntut kedewasaan yang lebih besar.